Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video ini kita membahas terkait dengan pasal tentang honorer di rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang segera akan disahkan. RPP Manajemen ASN ini merupakan aturan turunan pelaksana dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 ini merupakan undang-undang terbaru yang mengatur terkait dengan aparatur sipil negara, termasuk diantaranya adalah yang mengatur terkait dengan honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Pada video ini kita membahas sedikit bocoran pasal di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini yang mengatur terkait dengan tenaga honorer dan P3K. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan jika memang di dalam penjelasan video ini terdapat hal-hal yang mungkin kurang jelas atau ingin dipertanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan membantu menjawab melalui video-video saya selanjutnya, ataukah langsung saya balas di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan terkait honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Insya Allah ke depan kami akan terus mengupdate kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah maupun DPRD terkait dengan para tenaga non-aparatur sipil negara maupun tenaga ASN. Ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Rekan-rekan sekalian, rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara alhamdulillah tidak lama lagi akan disahkan. Bocoran itu datang dari politikus Mardhani Alisera selaku Komisi 2 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan draftnya. Jadi bocoran dari Mardhani Alisera ini selaku anggota Komisi 2 DPR RI bahwa draft rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini setelah selesai dibahas. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menegaskan draft RPP Manajemen ASN tinggal diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan menjadi PP. Jadi artinya sudah tidak ada tahap pembahasan, karena pembahasan draftnya itu sudah selesai dan sisa ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Nah, di dalam draft rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN final itu mencantumkan bab khusus penyelesaian honorer dan non ASN, yaitu pada bab ke-15. Jadi kalau kita lihat draft RPP ini sampai kepada bab ke-15. Artinya RPP manajemen ASN ini telah termuat seluruh pengaturan ya, baik tentang ASN maupun non ASN. Untuk honorer sendiri itu diatur pada bab ke-15 yang mengatur terkait dengan langkah pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Bab ini kemudian merinci mekanisme penataan pegawai non ASN. Nah rekan-rekan, di bab ini akan diatur terkait dengan mekanisme penataan honorer, namun terdapat dua pasal yang bikin honorer tercecer alias tidak masuk ke database BKN kalang kabut. Nah rekan-rekan sekalian, pada pasal 301 di RPP Manajemen ASN ini disebutkan bahwa instansi pemerintah itu menyelesaikan penataan pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN paling lambat bulan Desember tahun 2024. Jadi di pasal 301 ini sudah ditegaskan kembali ya, sesuai dengan apa yang dicantumkan di Undang-Undang ASN, bahwa pemerintah harus dan wajib menyelesaikan penataan honorer itu paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Sedangkan di pasal 302 ya disebutkan, pasal 302 ayat 1 itu disebutkan bahwa penataan pegawai non ASN itu dilakukan melalui pengangkatan pegawai non ASN menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan sekalian, di RPP Manajemen ASN ini sudah ditegaskan kembali bahwa penataan
tenaga non-ASN itu, ya, penataan pegawai non-ASN itu dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Jadi memang pengangkatan P3K paruh waktu merupakan atau dapat dipastikan merupakan solusi di dalam penanganan persoalan tenaga honorer. Kemudian di ayat kedua disebutkan bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Jadi pengangkatan didasarkan pada data yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi kalau kita simak selama ini, lembaga pemerintah non-kementerian itu termasuk BKN, Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara ini memang diberikan pembinaan, diberikan tugas untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan teknis, pembinaan, serta pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Jadi di sini tidak disebutkan pengangkatan berdasarkan database BKN, akan tetapi dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan. Jadi kemungkinan juga itu didasarkan pada database BKN, oleh karena memang maksud dari lembaga pemerintah non-kementerian di sini mungkin adalah Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di ayat ketiga, pasal 302 ayat ketiga disebutkan bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya dari pegawai non-ASN. Jadi waktu kerja dan jam kerja ini juga menjadi bahan pertimbangan di dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Kemudian di pasal 303 disebutkan bahwa pegawai non-ASN yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat 302 ayat 2 tadi itu wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Jadi di ayat 1 menegaskan kepada kita bahwa pengangkatan honorer itu tidak dilakukan tanpa tes atau tidak dilakukan secara otomatis seperti yang dilakukan pada zaman SBY kemarin. Ya, kemarin ada yang berkomentar bahwa pada zaman SBY itu cukup bagus oleh karena pengangkatan honorer tanpa melalui tes. Nah, di rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sudah ditegaskan bahwa pengangkatan mereka ke dalam ASN P3K itu wajib dilakukan melalui proses seleksi P3K tahun 2024. Kemudian ayat kedua, pasal 303 ayat 2 disebutkan bahwa seleksi sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53. Jadi tahapan pengadaan ini adalah proses yang ditetapkan melalui Permen Pan-RB dan honorer diangkat menjadi P3K harus melalui proses tahapan pengadaan itu. Kemudian dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K tahun 2024, maka pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. Jadi rekan-rekan yang tidak lolos pada P3K tahun 2024, maka opsinya adalah mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan dari pemerintah. Dari pemerintah di sini artinya instansi pemerintah daerah. Jika memang ada pemerintah daerah mengusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka honorer itu bisa diangkat. Dan jika daerah tidak mengusulkan, maka kita belum bisa pastikan apakah ditetapkan sebagai honorer ataukah diberhentikan. Namun prinsipnya penyelesaian penataan honorer itu tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah. Artinya tidak ada pemberhentian, itu yang sesuai dengan instruksi dari Joko Widodo terkait dengan penataan persoalan tenaga honorer. Demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.